Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 kita sudah bahas itu sekali lagi bahwa Paulus bilang kalian menerima firman Tuhan dengan sukacita sekalipun kalian dalam tekanan, ya. Walaupun jemaat Tesalonika dalam tekanan, tapi mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita dan orang-orang melihat hidup mereka. Nah, lalu Paulus bilang ke mereka, kalian hidup benar karena Tuhan akan datang mengangkat orang yang percaya. Pengangkatan itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam doktrin gereja itu disebut sebagai pengangkatan tubuh Kristus. Tuhan akan datang dan mengangkat kamu. Jadi, kamu harus hidup benar, gitu. Nah, memang ada salah paham, ada banyak kesalahpahaman, yaitu banyak orang ketika bicara tentang Tuhan Yesus datang, mereka langsung hidup hanya untuk menanti kedatangan Tuhan. Sehingga yang tadi saya katakan, ada banyak sekali para penyesat yang akhirnya mereka menjual barang mereka untuk menanti kedatangan Tuhan. Mereka tidak lagi mau bekerja, mereka hidup, ada koloni saya menggunakan istilah itu. Ada kumpulan-kumpulan orang, mereka berkumpul di satu tempat supaya mereka bisa hidup kudus di situ. Mereka kumpul di satu tempat. Jadi itu kumpulan-kumpulan orang-orang percaya, mereka kumpul di situ untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena ketika Tuhan bilang hendaklah kamu kudus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, Dia akan datang kembali, kamu harus hidup kudus. Di pikiran mereka kudus itu harus benar-benar berbeda dengan dunia. Karena kudus kan. Kudus kan artinya kan terpisah dari dunia kan. Kudus artinya kan berbeda dari dunia kan. Sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang dunia. Memberi salam pun tidak. Mereka hanya mereka saja, kumpulan mereka saja. Nah, itu sudah diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mereka selalu, orang-orang itu selalu berpikir, kita ini beda dengan dunia. Kita nggak boleh sama. Mereka itu, kita nggak boleh sama. Sehingga akhirnya kehidupan mereka itu jadi eksklusif, jadi sendiri sekali. Itu yang saya bilang terjadi itu di tahun 2003 di Bandung. Mereka menunggu kedatangan Tuhan, gak datang-datang. Ada lagi kalau di Amerika itu mereka minum racun. Ada Jim Jones, apalagi namanya. Banyak sekali tuh pendeta-pendeta seperti itu minum racun karena Tuhan sudah mau datang. Dunia akan semakin sulit dan Tuhan mau datang, mendingan kita mati saja untuk pergi ke Tuhan. Nah, pengajaran-pengajaran ini selalu membuat orang takut sebenarnya. Orang takut, atau pengajaran tentang kedatangan Tuhan itu akan membuat orang-orang menjadi terlalu optimis sehingga tidak mau lagi bergaul dengan dunia. Mesti beda. Kalau mereka pakai baju kuning, kita mesti putih. Kalau mereka pakai baju putih, kita mesti biru. Kalau mereka begini, kita mesti berbeda sekali. Harus berbeda. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan mereka. Ini pikiran-pikiran begini yang akhirnya memunculkan seperti tadi itu, bidat. Karena mesti berbeda sama sekali dengan dunia ini. Harus berbeda. Apalagi ayat Alkitab bilang, jangan kamu merupakan atau pasangan dengan dunia kan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan jadi sama dengan dunia kan. Iya kan? Yang dikatakan kan itu. Jadi kita nggak boleh. Sehingga Paulus bilang gitu, kamu bagus banget kamu menerima Injil, jemaat Tesalonika. Kamu menerima Injil, lalu bagian lain di 1 Tesalonika pasal 4 dan 5 itu dikatakan kamu harus hidup kudus. Harus kudus kamu. Dan itu benar, kamu harus kudus. Tetapi berbeda dengan dunia, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Kalau berbeda dengan dunia, bukan kalau mereka jalan ke sana, kita mesti ke sana. Kalau ini kita mesti, bukan itu berbeda dengan dunia. Apa sih yang dimaksud dengan dunia? Dunia itu bisa maksudnya adalah dunia ini, kosmos ini, dunia ini, atau dunia itu adalah manusianya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu kan manusia. Atau dunia yang dimaksud keinginan dunia. Yang di dalam 1 Yohanes dibilang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu dunia. Sebenarnya dimaksud oleh Alkitab ketika berbeda dengan dunia yang ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup nggak boleh sama. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, apa yang akan dibuat oleh orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan? Yang tadi benar tadi, yang pasti harus gitu. Kekudusan hidup. Kamu harus hidup kudus. Tidak boleh sama dengan orang.
Kami waktu baru bertobat dulu, jangankan mau apa ya, mau bikin dosa yang kelihatan, ya, mau nyanyi lagu apa aja, pokoknya nggak usah nyanyi. Orang lagi sama-sama lalu hadir di ibadah, lalu ada kita akan ucapkan doa sempurna bersama-sama. Bapak kami, saya bayangkan baru bapak kami kalau ikut, itu bukan doktrin kita, itu cuma baru, padahal cuma mau godain orang. Bapak kami, nggak boleh itu salah. Apalagi mau gaya kayak, bayangkan saya pikir dulu waktu saya baru bertobat, nggak boleh pakai jeans, karena saya tidak lihat teman-teman saya pakai jeans. Mereka pakai celana lalu ukuran kakinya itu 25 cm. Sementara saya masih pakai celana ketat gitu kan. Mesti roba ini. Jadi pulang di rumah nggak ada duit mau beli celana kayak gitu. Nggak boleh pakai, ya nggak boleh. Rambut nggak boleh panjang. Karena kan berbeda dengan dunia gondrong. Kamu nggak boleh. Saya waktu itu masih potong beda, nggak sama. Nanti lama-lama saya lihat foto ketua sinode, ketua yayasan, gondrong juga nih para laki-laki waktu dulu. Ya kecuali Pak Kambe kali nggak ada. Tapi yang lain itu saya lihat tuh bapak ini yang sekarang kita, kalau saya sebut nama nanti mereka bilang, Sony nggak usah cerita yang dulu. Bukan. Dulu saya pikir nggak boleh gini, nggak boleh. Ibu-ibu nggak boleh pakai lipstik karena mesti berbeda dengan dunia. Begitu di pikiran. Kasihan sekali tuh ibu-ibu. Pucat. Nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai baju kawalah. Pokoknya begitu. Karena mesti berbeda dengan dunia. Bukan itu ternyata. Yang dimaksud adalah kamu harus kudus. Kamu harus kudus karena Allah kita itu kudus. Nanti kita lihat di ayat pasal 4 dan sampai di 2 Tesalonika, nanti kita bicara ke depan. Jadi ketika apa yang harus kita buat untuk menanti kedatangan Tuhan, itu yang Tuhan bilang melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Apa yang harus kalian lakukan sambil menanti kedatangan Tuhan? Sebenarnya hidup layak, hidup biasa. Kamu bekerja, jangan jual itu, jangan jadi malas-malas kerja karena kalau saya nanti Tuhan datang diangkat lalu saya nanti bagaimana? Jadi mendingan gak usah kerja. Itu banyak itu yang tadi saya bilang. Ketika mereka tahu Tuhan akan datang, mereka kumpul di satu tempat. Itu banyak sekali itu kelompok-kelompok itu kan. Kalau di Amerika ada sampai namanya gereja Mormon ya. Mereka punya tempat di Utah itu kan. Yang kumpul mereka di situ. Itu gereja ini kumpul di situ mereka. Yang kelompok ini kumpul di situ mereka. Ya. Yang dimaksud di situ adalah kalau kamu begini, Fatsal 4. Coba kita lihat yang Fatsal 4 ya. Apa yang harus dibuat saat kita menanti kedatangan Tuhan? Fatsal 4, salah 1 Tesalonika Fatsal 4. Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, itu ayat 1. Kamu telah mengikuti seluruh. Ya, ayat 2, kamu mengikuti petunjuk-petunjuk. Ayat 3 dalam 1 Tesalonika Fatsal 4, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, ini penting banget ini, karena gereja kalau saya maaf ya, saya suka lihat YouTube tentang gereja-gereja di Amerika, di Eropa. Itu para penyanyi-penyanyi yang suka ditiru di Indonesia, remaja-remaja, pemuda itu. Tapi mereka hidup bisa cerai loh, pendeta bisa cerai, kawin lagi, lalu bisa begitu loh. Sebenarnya itu tanda-tanda kedatangan Tuhan memang. Jadi tapi nyanyi rohani banget kelihatan, tapi itu tato dari ujung sini sampai ujung sana. Oh, nyanyi praise the Lord gitu semua. Oh ya. Tapi dibilang jauhi itu. Jangan dengan hawa nafsu, ya kan? Lalu ayat yang ke-7 dalam 1 Tesalonika pasal 4, apa yang dibuat oleh orang yang menunggu kedatangan Tuhan? Bukan melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi harus lakukan yang kudus. Ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Paulus bilang kamu sudah saling mengasihi, sudah kita bahas waktu lalu. Bagaimana orang percaya itu harus saling mengasihi, ya kan? Kasih persaudaraan. Bagaimana bisa jadi saling orang percaya kalau tidak saling mengasihi? Kita belajar saling mengasihi di sini, karena kalau Tuhan bawa kita ke sorga, di sorga kita haknya akan hidup dalam kasih, saling mengasihi. Nah, yang berikut ayat 11 di dalam 1 Tesalonika pasal 4, anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang.
Ini hari ini ada berita tentang apa? Tsunami, kan? Oh, kalau kita di Gunung Rambutan, mau tsunami ke tsunama ke apa? Nggak tahu kita, ya kan? Oh itu kalau udah tsunami ini di sini begini, ada ini kejadian ini, jadi kayak ketakutan kita ya. Orang percaya banyak sekali takut, apalagi kalau lihat berita ini ada ini mau terjadi, ini mau terjadi. Padahal itu gereja yang lagi dibongkar-bongkar di Padang sana. Orang Indonesia, orang Kristen tenang-tenang saja. Tsunami di Jepang sana sampai di grup apa itu BKGSB, hati-hati tsunami. Tapi itu di Padang ya ada berita di sini. Tapi yang itu ketakutan sekali. Kenapa takut? Iya, padahal Tuhan bilang, hendaklah kamu tenang. Tenangnya dengan mengurus persoalan-persoalan sendiri. Lalu yang berikut, bekerja dengan tangan. Orang yang menanti kedatangan Tuhan sebenarnya akan semakin giat bekerja. Kenapa suka dibilang gini? Tuhan akan berkati engkau, Dia akan buka-buka tingkap langit, berkati engkau. Selalu ada kata di belakang, asalkan kita berusaha dengan baik. Kan berarti sama. Iya kan? Jangan saudara pikir, oh kalau mereka itu percaya sekali Tuhan berkati. Coba perhatikan kata pendeta-pendeta karismatik itu. Mereka akan bilang, tapi Tuhan akan buka jalan, usahamu akan lancar jika engkau fokus pada usaha. Tetap bekerja kan? Bahaya sekali kalau orang tidak mau melakukan sesuatu pekerjaan. Salah. Kalau di 2 Tesalonika bilang, jangan makan kalau orang nggak kerja. Ya kan? Masih bekerja. Biasa aja. Maksudnya biasa saja. Jangan terlalu karena Tuhan sudah mau datang. Oh jadi begini, kalau Tuhan sudah mau datang, jadi orang yang menunggu Tuhan datang, ya harus rajin berdoa, ya kan? Bersekutu, apalagi baca Alkitab, menginjil. Sehingga dikira kalau Tuhan Yesus mau datang 4 kegiatan itu saja. Berdoa, baca Alkitab, bersekutu, menginjil. Terus siapa yang kerja? Bagaimana bekerja? Bagaimana? Saya tidak mau mengatakan itu salah. Tapi ketika itu berdoa, baca firman, bersekutu, itu akan dijalani bersama-sama dengan hal-hal yang biasa kita jalani dalam hidup kita. Kita bekerja, kita memasak, sambil kita akan tetap berdoa, tetap bersekutu, kan seperti itu. Bukan jadi hal yang saya sedih kadang-kala kalau tiba-tiba saya terima telepon, Pak Sony, kok tadi ibadahnya dikit sekali orang? Iya ibu, dikit orang tadi. Kenapa ya sekarang kok nggak semangat? Saya terpaksa mesti bilang, ibu, orang cuma nggak datang 1 kali dalam 1 bulan, lalu kita bilang orang-orang nggak semangat, kan aneh ini. Jangan begitu ya kita GAA Solovida. Nggak bisa kalau cuma gara-gara cuma ibadahnya cuma dikit orang lalu kita bilang, kenapa nih jemaat ini ya nggak mengutamakan Tuhan? Kenapa nih jemaat ini kok kenapa ya tidak nomor satukan Tuhan? Sehingga ada yang nomor satukan Tuhan kerjanya ibadah. Di sana dia ibadah, di gereja sana dia ibadah, di gereja sana dia ibadah, gereja sana dia ibadah, di gereja sana ibadah. Kenapa? Ini orang yang rajin bersekutu. Bagaimana? Bukan. Karena ada orang bekerja kan? Iya kan? Maaf saya nggak bela itu ya, tapi supaya mengerti, Alkitab bilang kamu harus bekerja. Jangan makan dengan percuma. Iya kan? Jangan seperti itu. Menanti kedatangan Tuhan dengan melakukan aktivitas. Bekerja. Ini baru 1 kali nggak datang gereja kasihan Pak. Atau baru 2 kali, atau baru 3 kali sudah dicap. Ini orang ini memang gak semangat ini. Padahal dia lagi kerja. Nah bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di ada di lokasi kan? Iya kan? Udah gitu nggak datang, nggak pernah ikut Zoom lagi. Memang nggak bisa ikut Zoomnya jelek jaringannya. Iya kan? Itu yang di ini bagusnya kamu urus urusanmu sendiri katanya gitu. Maksudnya nggak usah banyak terlalu ini salah, nggak usah terlalu seperti itu kan. Menanti kedatangan Tuhan itu tenang,
Dan tahulah bahwa ada saudara kita sedang berjuang untuk hidup mereka kan. Bagaimana kalau dia tidak bekerja? Rajin sekali di persekutuan. Saya punya pengalaman itu. Rajin sekali persekutuan, tapi nggak bisa cuci piring itu. Saya kalau disuruh cuci piring dulu, masa mau ibadah? Nanti orang bilang apa kalau saya nggak ibadah? Jadi cuci piring orang lain. Jadi ada yang bagian cuci piring, saya bagian ibadah. Nanti orang bilang, ini Pak Sony ini hebat sekali. Ini Sony ini, dulu menikah kan? Hebat sekali ini Sony ini. Lihat dia, semangat sekali. Tiap ibadah datang. Tapi cuci piring adik-adik. Sudah kalau pulang saya jelaskan apa yang saya dengar. Enggak. Jadi ada orang dibilang jelek karena nggak datang dalam ibadah. Apa itu? Maria dan Marta ya. Harus seperti Maria duduk di situ. Marta salah kamu karena kamu kerja. Ya kan? Salah, nanti kita bahas berikut itu. Tapi dalam 1 Tesalonika pasal 1:4 sampai 2 Tesalonika itu dibilang kalau kita menanti kedatangan Tuhan, kamu hidup kudus, ya, berbeda dengan dunia, jangan sama dalam keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Nggak boleh sama itu. Hal lain boleh sama kan? Boleh sama kan kalau mereka naik angkot ya kita juga naik angkot. Oh kasihan pendeta jalan kaki, nggak boleh mesti naik motor. Oh kasihan pendeta naik motor, harus naik mobil. Ya harus sama aja. Kan gitu. Yang berikut adalah kamu berpaling dari berhala. Nah ini dia. Kita kalau berhala yang kita tahu adalah patung. Itu kan yang selalu ya. Berhala itu patung yang tidak bicara, itu yang saya sudah bilang hari Minggu. Berhala tidak pernah bicara tentang apapun. Orang hanya datang mengira-ngira. Oh mungkin di berhala ini kali mau ayam putih. Apa itu? Ada tembakau, ada minuman dikit di situ, ada menyan, ada gitu kan? Nah, itu berhala, gitu. Seperti itu. Emang benar itu berhala, ya kan? Memang benar itu berhala. Nggak boleh seperti itu. Tapi yang pasti adalah berhala itu sesuatu yang bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, itu sebabnya di sini Wina menantikan kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Berarti yang tidak hidup dan tidak benar itu berhala. Yang tidak hidup itu adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Jadi begini, kalau kita tadi saya bilang, kalau kita bekerja atau kita melakukan sesuatu, jangan dikira itu hanya untuk hidup kita di dunia ini. Jangan dikira kalau orang tua bekerja, dia cuma akan menafkahi anak-anaknya, hanya akan membiayai sekolah anak-anaknya. Tidak, itu berhubungan dengan kekekalan karena Tuhan menghitung itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Karena orang tua membiayai kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di rumah orang tua itu. Jadi jangan dikira kalau saya bekerja, ibu bekerja, bapak bekerja, ibu bekerja, dan orang bekerja, oh dia bekerja itu kewajiban dia untuk menghidupi keluarganya. Bukan. Itu terlalu picik. Yang dimaksud dengan bekerja itu karena Tuhan beri dia pekerjaan dan Tuhan akan nilai itu dalam kekekalan. Tuhan menilai dalam kekekalan setiap hal yang anak Tuhan lakukan di dunia ini. Semua yang kita lakukan di dunia ini Tuhan akan nilai dalam kekekalan. Jadi tidak sia-sia kita melakukan sesuatu. Itu yang hidup. Yang bisu, berhala yang bisu yang tidak bisa bicara, dia tidak minta apa-apa. Berhala tidak bisa minta apa-apa. Tapi kita mengagung-agungkan dia. Kalau sudah suka kepada artis umpamanya gitu kan, oh itu sampai teriak-teriak, sampai pokoknya loncat pagar lah, apalah dibikin. Saya suka dulu sebelum saya bertobat masih remaja, di kamar saya suka taruh poster-poster itu, poster-poster penyanyi-penyanyi, rata-rata penyanyi rock ya karena saya suka musik rock, taruh di situ. Satu kali mama saya datang ke kamar lalu dia bilang, bagus banget nih kamar ini, kamu kan harus dibeli itu kan tuh poster-poster itu, saya tempelin di dinding, bagus banget ini. Ini siapa? Ini di Purple, ini, oh ini yang ini Jimi Hendrix, ini semua yang begitu-begitu. Lalu dia tanya, Tuhan Yesus di mana? Saya bilang di hati. ada di hati Tuhan Yesus. Sudah taruh itu semua, lalu dia tanya, Tuhan Yesus di mana?
Kalau saya nyanyi lagu-lagu yang begitu, lagu-lagu yang keras begitu, karena pakai speaker kencang banget, lalu dia bilang, Sony, itu Kidung Anugerah nomor berapa? Itu Kidung Anugerah nomor berapa? Baru saya, iya ya. Dulu belum ada Kidung Anugerah, jadi masih pakai nyanyian rohani. Nomor berapa itu? Itu nomor berapa? Waduh. Padahal dia kertas di situ, tapi aduh, berani ada orang coret itu berantem 2 minggu itu. Jaga setengah, jangan ya, jangan rusak ini ya. Berapa anak? Ini saya lagi tanam bunga ini di gereja ini, di pastori. Tanam bunga. Saya suka sekali. Ini bukan bunga sih, daun. Karena nggak ada bunganya, cuma daun. Saya jadi ingat satu orang ibu, dia pukul tangan adanya sampai bengkok, gara-gara rusakin bunganya di pot, di tempat bunga dipukul sampai. Terus saya tanya, kenapa itu ibu anaknya? Nakal sekali. Bunga ada baik-baik di situ. Berarti kan orang tahu orang mana itu, toh? Bunga ada baik-baik di situ. Dia pikores sana, kores sini. Terus ibu tak pukul, no? Oh. Jadi tuh bunganya apa? Enggak, syukur enggak jatuh. Tapi anak petangan bengkok, no, supaya dia tahu itu. Oh, ibu lihat itu hebat banget ya. Bunga nggak dia apa-apain, tapi anaknya tangannya bengkok. Ada kan yang sampai segitu kan? Bukan berhala kalau itu. Itu apa namanya itu ya? Coba kalau udah mau ke gereja, kadang-kala orang jadi rohani sampai jadi berdosa. Baju dipakai mamanya ke gereja, tahu-taunya nggak sengaja anaknya kasih kena air kan? Lalu ya, ini anak ini, mama mau pakai ke gereja, dibasahin lagi. Dasar memang anak ada otak. Kasihan untuk anak, mama mau ke gereja, cuma karena basah dikit, bisa rame tuh anak. Kalau perlu disuruh pulang itu. Nggak tahu itu berhala atau bukan ya? Bukan kali ya. Tapi ada hal-hal sederhana begitu yang terjadi ya dalam hidup kita ya. Ya. Sesuatu yang membuat kita mengasihi lebih. Itu berhala. Kalau di bagian lain dikatakan bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, itu dia bahaya itu ya. Karena kalau sudah itu yang terjadi, bahaya. Nah, bisa jadi ini lagi goreng ayam, terus jatuh gara anak-anak atau suami. Itu paling banyak sih suami, karena saya mengalami itu ya. Jatuh tuh ayam. Makanya jangan lewat situ. Padahal kan itu saya yang mau makan tuh ayam ya. Mau jatuh kek, mau apa kek. Berlebihan menghormati sesuatu yang bukan Tuhan, itu juga bahaya. Ya, berbahaya. Karena Allah, itu bedanya dengan Allah. Allah itu hidup dan benar. Allah itu hidup artinya Dia selalu tahu apa yang Dia mau buat. Dia selalu melihat. Allah itu selalu melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang saya bilang, Injil itu Allah ada di sini melihat kita. Kalau kita ada sesuatu dalam hidup kita, itu kepada orang Tesalonika, Paulus bilang, kamu berbalik dari berhala kepada Allah. Bukan hanya berbalik pada Allah dan berdiri di hadapan Allah, tapi kamu melayani Allah. Kamu melayani Allah. Saya bilang hari Minggu, orang yang menyembah berhala itu tidak pernah takut memberikan sesuatu kepada berhala, karena berharap akan kembali. Itu sebabnya orang di Tesalonika ketika mereka kembali dari berhala, mereka curahkan seluruh hidup mereka kepada Allah yang hidup dan benar itu. Seharusnya lah orang merasakan itu sebenarnya, orang percaya, yaitu dulu saya tidak menyembah Allah, saya memberikan seluruh hidup saya bukan kepada Allah. Setelah saya menjadi percaya, harusnya yang ada di hatinya adalah seluruh hidup saya mesti berikan kepada Allah. Itu tadi. Kalau kita beri seluruh hidup kita kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan itu pasti dalam perkenanan Allah. Allah akan nilai. Kalau kita bekerja, kita melakukan apa saja, Allah selalu menilai kita. Apapun yang kita melakukan. Karena Allah kita, Allah yang satu-satunya itu,
adalah Allah yang berjanji akan mengutus anaknya kembali dan menyelamatkan kita dari, atau menyelamatkan orang Tesalonika dari murka yang akan datang. Jadi di depan orang Tesalonika tuh Paulus bilang begini, ada dua yang di depan kamu. Satu murka, yang kedua adalah keselamatan. Kita kadang-kala suka berpikir begitu, saya pasti selamat, itu benar. Tapi sebenarnya di dalam teologi, di dalam kata-kata Paulus, yaitu ada murka Allah dan ada keselamatan. Selalu dua itu, ada murka Allah dan ada keselamatan. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, kita harus selalu ingat ada murka Allah di hadapan kita, tapi ada keselamatan dari Allah. Kenapa murka Allah? Bayangkan kalau ada orang marah, kan jadi ngeri ya. Kalau ada yang marah lalu dia ada pegang parang atau dia ada pegang pistol kah, lalu dia atau dia pegang senjata lalu mau buta, kan kita kan ngeri mau dekat ya. Kita bisa mati konyol ya. Kalau dia sudah marah sekali ya, mati konyol. Nah, kalau Allah marah, kira-kira siapa yang bisa redain ya? Siapa yang bisa? Allah jangan marah ya. Saya suka berdoa menggunakan kata itu, Tuhan mohon kemurahan-Mu, mohon kasih sayang Tuhan. Karena di kepala saya selalu berpikir begini, kalau sampai dia tidak berkenan, saya bahaya. Saya selalu berpikir, kalau saya melakukan sesuatu dan Tuhan tidak berkenan, saya dalam bahaya. Karena kalau dia marah, tidak ada yang dapat membujuk Tuhan. Tidak ada yang dapat membujuk Tuhan kalau Tuhan marah. Itu sebabnya dalam banyak sekali saya berdoa, saya selalu bilang begitu, Tuhan mohon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Memang benar saya akan selalu bilang, Tuhan terima kasih untuk pengampunan-Mu. Saya sangat mengerti, saya sangat tahu Tuhan mengampuni. Tapi ada banyak kali saya minta, Tuhan tolong saya, terima saya kekurangan-kekurangan saya, karena Engkau, kalau dia murka, tidak ada yang dapat meredakan dia. Nggak ada. Siapa yang bisa membujuk Allah supaya Allah tidak marah? Akan ada murka yang akan datang. Tetapi dibilang di sini, Yesus menyelamatkan kita dari murka Allah. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita dalam bahaya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, manusia dalam bahaya. Karena manusia berada dalam murka Allah. Bahaya. Bahaya sekali kalau Allah marah. Nah, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah marah. Kadang-kala kita merasa aman-aman saja. Ya, karena anak Tuhan sih ya, saya ini anak Tuhan, jadi pasti Tuhan berkati. Benar, Tuhan pasti berkati. Tetapi ingat yang tadi, kita menanti kedatangan Tuhan, kita melakukan apa yang kita harus lakukan bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Lakukanlah segala sesuatu dan selalu ingat Tuhan menilai apa yang kita lakukan. Karena ada satu hal di depan murka Allah. Kenapa orang-orang dengan enteng menghina Tuhan? Hidup tidak senonoh, tidak benar hidup, karena dia tidak pernah melihat murka Allah. Coba kalau angin ribut, tsunami aja udah takut. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, kenapa Tuhan harus bikin tsunami? Kenapa Tuhan bikin ini begini, kejadian ini itu, kenapa? Ini udah mulai musim panas. Kenapa sih mesti ada musim panas? Kenapa sih harus ada ini? Kenapa Tuhan buat seperti itu? Ya, saya biasa cuma jawab, lalu siapa yang mau bujuk Tuhan supaya jangan marah? Kalau berhala, bayangin aja kalau berhala. Kalau ada gempa bumi, orang datang kasih sesajen di bawah pohon, di bawah gunung, kasih sesajen supaya gunung tenang. Ketika gunung tenang, dia bilang, syukur kita kasih sesajen. Akhirnya gunung tenang. Dia nggak tahu yang bikin tenang itu Tuhan. Bahkan ada orang ke dukun, kemana kek? Dia ke dukun, lalu sembuh. Dia bilang, waduh kalau nggak ke dukun itu Pak, nggak sembuh saya. Saya tanya, memang dukun yang sembuhkan atau Tuhan? Dia bilang, masa sih Tuhan pakai dukun? Enggak, saya cuma nanya. Yang sembuhkan itu ibu. Ini orang anugerah loh ini, bukan anugerah. Ini orang anugerah yang karena dia stroke dia sudah bawa di pendeta, berapa kali bawa di pendeta sampai hujan-hujan nggak sembuh-sembuh. Lalu ada orang begini, coba bawa ke, dia bilang satu nama, lalu pergi. Terus anaknya telepon, Pak Sony nggak apa-apa kan, mama kami mau bawa di sini, mau sembuh. Saya tanya mau sembuh, nggak sembuh.
Terus kalau saya tanya, kalau sembuh, kalau ibu sembuh karena ibu sakit, lalu ibu sembuh, ibu yakin itu dari dukun atau dari Tuhan? Dia bilang dari Tuhan. Dari mana ibu tahu? Soalnya kan sebelum pergi saya berdoa. Jadi sebelum pergi dia berdoa. Sebenarnya berhala itu tidak dapat menuntut apa-apa dan tidak dapat memberikan apa-apa. Tuhan menuntut, tetapi Tuhan memberikan lebih dari yang dia tuntut. Kalau dia mau hukum, dia hukum, tapi dia balas dengan kasihnya yang luar biasa. Itu Tuhan kita. Sehingga kalau kita sedang menanti kedatangan Tuhan, hidup normal seperti biasa, ya. Tapi jangan sama dengan dunia untuk keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Hidup yang saya maksud dengan hidup normal adalah kita akan tetap saling mengasihi sebagai orang percaya, kita akan tetap saling melayani, menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Karena tidak bisa Tuhan dipindahkan dari posisinya. Mari kita berdoa.